Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nabil. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang 5 kebudayaan dari 5 pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama, Dalihan Natolu. Pengertian dari Dalihan Natolu. Dalihan Natolu adalah filosofis atau wawasan sosial kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya 3 kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari 3 hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga tungku tersebut adalah: pertama, somba mahula-hula atau sembah atau hormat kepada keluarga pihak istri. Yang kedua, ada elek maboru, yang berarti sikap membujuk atau mengayomi wanita. Yang ketiga, manat madongan tubuh, yang berarti bersikap hati-hati kepada teman semarga. Jadi, apakah Dalihan Natolu masih perlu menerima unsur-unsur baru dari luar? Jawabannya, tentu saja tidak. Karena jika kita menambahkan budaya lain ke dalam tradisi Dalihan Natolu, maka kesan tradisionalnya akan tercampur aduk dan kemudian akan menghilangkan kesan orisinil dari Dalihan Natolu. Yang kedua, ada baju batik dari Pulau Jawa. Pengertian batik. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekasan. Sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau biasa disebut dengan Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2 Oktober 2009. Jadi, apakah batik masih perlu menerima unsur-unsur baru dari luar? Jawabannya tentu saja tidak, karena jika kita menambahkan budaya lain ke dalam budaya batik ini sendiri, maka kesan orisinil budayanya akan hilang. Tetapi jika kita memvariasikan gambar batiknya, maka itu tidak apa-apa. Yang ketiga, kita ada Tari Kancet Papatai dari Pulau Kalimantan. Pengertian Tari Kancet Papatai. Tari Kancet Papatai merupakan kesenian tradisional dalam bentuk tari-tarian perang yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian ini juga menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai suku Dayak Kenyah dalam berperang. Mulai perang sampai dengan upacara pemberian gelar bagi pria atau ajai yang sudah berhasil mengenyahkan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan para penari. Kancet Papatai diiringi dengan lagu sak paku dan hanya menggunakan alat musik sampe. Jadi, apakah tari Kancet Papatai masih perlu menerima unsur-unsur baru dari luar? Jawabannya tentu saja tidak. Karena jika kita menambahkan budaya baru dalam tari Kancet Papatai ini sendiri, maka budaya orisinilnya akan hilang dan akan terlihat seperti perpaduan antara budaya tersebut. Yang keempat, kita ada Rumah Adat Tongkonan dari Pulau Sulawesi. Pengertian rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Arsitektur tongkonan dikenal dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah, dan atas yang memiliki keindahan estetika struktur dan konstruksinya. Mekanika sistem struktur membentuk suatu sistem estetika arsitektural. Tongkonan tidak lagi dijadikan rumah tempat tinggal, tetapi sudah tidak dihuni lagi, oleh karena setiap keluarga yang mendiami tongkonan pada umumnya telah membangun rumah tinggal sendiri.
Rumah adat Tongkonan yang syarat dengan ukiran mengandung makna, yaitu melambangkan status sosial pemilik Tongkonan menempati lapisan atas. Jadi, apakah rumah Tongkonan masih perlu menerima unsur-unsur baru dari luar? Jawabannya tentu saja tidak. Karena jika kita menambahkan ornamen atau budaya baru ke dalam bidang rumahnya, maka ornamen dan bangunan orisinilnya akan berpadu dengan ornamen budaya luar tersebut, sehingga tidak terlihat seperti bangunan aslinya. Yang kelima, kita ada koteka dari Pulau Papua. Pengertian koteka. Koteka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya sebagian penduduk asli Pulau Papua. Koteka terbuat dari kulit labu air atau Lagenaria siceraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan pada kulitnya dijemur. Secara harfiah, kata ini bermakna pakaian, berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai. Sebagian suku pengundungan Jayawijaya menyebutnya holim atau horim. Jadi, apakah koteka masih perlu menerima unsur-unsur baru dari luar? Jawabannya tentu saja tidak. Karena jika kita menambahkan budaya luar ke koteka ini sendiri, maka kesan orisinil budayanya akan menghilang. Sekian itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.